14 tahun yang silam, sekali lagi, 14 tahun yang silam, saya, istri dan anak tidak pernah sholat. Bukan karena saya muslim abangan, tetapi kami sekeluarga dilahirkan dalam keadaan kafir. Makanya kalau kafir diwajibkan tidak sholat. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bertanya kepada Kiai Haji Komarun Sofa. Kebetulan beliau ini bekerja di Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli. Begitu saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, saya bertanya kepada beliau, setelah itu apa lagi? Dan beliau katakan, setelah Pak Yahya dan istri anak mengucapkan kalimat syahadat, Bapak diwajibkan untuk sholat. Perhatikan Bapak, Ibu Bapak, sebelum saya syahadat, saya sudah melaksanakan sholat, tapi secara sembunyi-sembunyi. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang pendeta, saya membeli sajadah di pasar. Setiap kali azan berbunyi, saya membentangkan sajadah menghadap jendela, saya sholat. Wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Saya belum syahadat, saya belum sunat, saya belum tahu apa itu Islam, tapi saya sudah sembunyi-sembunyi sholat. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu saya sholat itu di hadapan Allah, saya salah atau tidak? Saya salah atau tidak? Di hadapan manusia saya salah, di hadapan Allah saya benar. Inilah hebatnya Islam. Ibu bapak mengakui Nabi Muhammad itu Nabi dari mana? Dari mana? Kitab suci itu sejarah. Kalau mengatakan, oh karena tetangga saya kiai, karena tetangga saya ustaz, saya tahu Islam itu. Nah bagaimana dengan ustaz anda? Bagaimana dengan ustaz-ustaznya anda? Kiai-kiai yang sebelumnya, semua mendapatkan itu karena risalah kebenaran firman Allah berdasarkan sejarah. Ini makanya kalau ada umat Islam mengatakan maulud itu bid'ah, Isra wal Mi'raj itu bid'ah, berarti kemampuan intelektualitasnya dia itu kerdil sekali, kecil sekali. Orang bikin maulud dibilang bid'ah, orang bikin maulud Nabi dikatakan bid'ah, bikin Isra Mi'raj bid'ah, bikin Muharram bid'ah. Ini bukan bid'ah. Kita kembali kepada sejarah, comeback to history, supaya apa? Keimanan keislaman kita terpupuk sudah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyati wa jalaha wa abtala bibarohinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man arafa manha wa amila zahiran
wa batinan bimuqtadaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan berhadir bersama-sama dengan kita Camat Serpong, Bapak Kepala Pak Lurah, Lurah apa? Lurah apa? Lurah Serpong berhadir bersama-sama dengan kita Bapak Lurah Serpong, dan yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Serpong, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan hari ini tanggal 2 April tahun 2021 miladiah. Wabil khusus tadi diperkenalkan kepada saya Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Serpong. Sedikit banyak saya sudah berbincang-bincang dengan beliau bahwa dalam momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini sudah mendekati, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, Allahumma balikna fi syahri Ramadan. Doa kita bersama, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Isra wal Mi'raj ini biasanya diselenggarakan pada bulan Rajab. Ini sudah Sya'ban, kemudian nanti Ramadan. Sistematika dalam pelaksanaan ibadah Islam sudah ditata sedemikian rupa, bukan oleh manusia. Manusia hanya menjalankannya. Sudah ditata sedemikian baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wujud syukur kita, dan tak lupa pula yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, di tengah gejolak politik yang sedang melanda dunia, bahkan secara khusus yang ada di Indonesia, baru beberapa hari kemarin kita dikejutkan dengan berbagai macam musibah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah itu datang kecuali dengan izin dari Allah. Berbagai macam persoalan, berbagai macam musibah yang Allah tunjukkan, kita tidak boleh mempersalahkan satu dengan lainnya, karena kita semua yang mengundang sehingga musibah itu datang. Terkait dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj, ada musibah. Tidak ada ibadah yang paling utama dalam Islam ini kecuali salat 5 waktu. Afdalul a'malul as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu.
Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya ini 14 tahun yang lalu orang yang tidak sholat. Bukan Islam abangan, bukan. 14 tahun yang silam saya, istri dan 3 orang anak tidak sholat. 14 tahun yang silam, saya lagi, 14 tahun yang silam saya, istri dan anak tidak pernah sholat. Bukan karena saya muslim abangan, tetapi kami sekeluarga dilahirkan dalam keadaan kafir. Makanya kalau kafir diwajibkan tidak sholat. 11 Oktober 2006 barulah kami sekeluarga sholat. Setelah kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kami mengangkat tangan menyerah dengan melafazkan takbir Allahu Akbar, melaksanakan apa yang menjadi wajib yang paling utama. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholat 5 waktu. Dalam mengejawantahkan kalimat ucapan 2 kalimat syahadat, bukan sekedar ucapan. Ada tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Orang mendapatkan gelar Muslim tentu memiliki tingkatan. Yang pertama, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bertanya kepada Kiai Haji Komarun Sofa. Kebetulan beliau ini bekerja di Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli. Begitu saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya bertanya kepada beliau, setelah itu apa lagi? Dan beliau katakan, setelah Pak Yahya dan istri anak mengucapkan kalimat syahadat, Bapak diwajibkan untuk sholat. Oh, memang saya tunggu itu Kiai. Kapan saya bisa ke masjid? Kapan saya sholat? Kalau orang Islam sholat, justru itu yang sudah saya lakukan sebelum saya bersyahadat. Perhatikan Bapak, Ibu Bapak, sebelum saya syahadat, saya sudah melaksanakan sholat, tapi secara sembunyi-sembunyi. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang pendeta, saya membeli sajadah di pasar. Setiap kali azan berbunyi, saya membentangkan sajadah menghadap jendela, saya sholat. Wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Saya belum syahadat, saya belum sunat, saya belum tahu apa itu Islam, tapi saya sudah sembunyi-sembunyi sholat. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu saya sholat itu di hadapan Allah, saya salah atau tidak? Saya salah atau tidak? Di hadapan manusia saya salah, di hadapan Allah saya benar. Inilah hebatnya Islam. Jangankan kita melakukan, kita tidak tahu melakukan, tapi niat kita untuk Allah sudah menjadi ibadah. Tidak ada agama sesempurna itu. Berarti kalau begitu, Islam itu tidak dengan praktik yang tampak oleh mata. Ibadah dalam Islam
bukan oleh tampak, oleh mata. Abu Jahal, dalam hal ini maksud saya, Abu Jahal meragukan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, apa betul tadi malam antum dari Masjidil Aqsa? Apa betul antum tadi malam itu dari Baitul Maqdis? Dan pagi-paginya antum sudah ada lagi di Mekah. Rasulullah, iya benar, tadi malam saya dijemput di rumahnya Ummu Hani jam 8 malam ba'da Isya, dijemput oleh malaikat Jibril dengan menunggangi buruk. Muhammad, dengar, nenek moyang kita dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Makkah menuju ke Palestina, Palestina ke Makkah, jaraknya 1500 km, memakan waktu 40 hari 40 malam. Dongeng apa yang engkau buat ini Muhammad? Masa antum tadi malam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, paginya sudah di Makkah? Islam ini kalau dibahas dengan logika memang susah Pak Kiai. Bukan berarti Islam menolak kemampuan intelijensi, matematik, logika. Ruang kemampuan ilmu dalam Islam membolehkan manusia menggunakan logika. Atau apa itu disebut dalam ilmu Islam? Fikih, permainan logika. Orang kunut, tidak kunut, itu fikih. Karena saya masuk Islam tidak mengikuti logika Abu Jahal. Sekali lagi, karena saya dari kafir masuk Islam tidak mengikuti logika Abu Jahal. Saya tidak peduli apa kata orang kafir terhadap saya. Dalam pembahasan Isra Mi'raj, tokoh sentral ada 3. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Abu Bakar Siddiq. Ini saya menerangkan ini banyak sekali kiai. Maka kalaupun ada salah, insya Allah berarti itu saya bermain secara logika. Kalau tidak salah, berarti itu penempatan fikih sesuai dengan fakta historik. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. Dan tidak ada teori, omong kosong kalau ada ilmu pengetahuan. Inilah, mohon maaf para kiai, banyak yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dijangkau dengan kemampuan logika. Abu Jahal mencoba untuk pakai logika. Ini persoalannya di sini. Persoalannya di situ. Orang dari kafir mau mencoba masuk Islam, jangan pakai logika. Kalau pakai logika, Islam ini lauful mahfuz. Sekalipun antum menggunakan 10 kali lautan dijadikan sebagai tinta, tidak akan berhasil, tidak akan cukup menulis kebenaran Allah. Itu yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Abu Jahal mencoba pakai logika. Saya pun begitu dulu. Saya berpikir Nabi Isa lebih dulu datang daripada Nabi Muhammad. Oh, berarti agama Kristen yang benar, bukan Islam.
Tapi setelah saya mencari tahu di mana kampungnya Nabi Isa, di mana posisi sejarah Nabi Isa, karena semua kebenaran di dunia ini selalu membuktikan sejarah. Islam ini adalah agama yang penuh dengan fakta historik. Satu contoh saya tanya, ibu bapak mengakui Nabi Muhammad itu Nabi dari mana? Dari mana? Kitab suci itu sejarah. Kalau mengatakan, oh karena tetangga saya kiai, karena tetangga saya ustaz, saya tahu Islam itu. Nah bagaimana dengan ustaz anda? Bagaimana dengan ustaz-ustaznya anda? Kiai-kiai yang sebelumnya. Semua mendapatkan itu karena risalah kebenaran firman Allah berdasarkan sejarah. Ini makanya kalau ada umat Islam mengatakan Maulud itu bid'ah, Isra wal Mi'raj itu bid'ah, berarti kemampuan intelektualitasnya dia itu kecil sekali. Orang bikin Maulud dibilang bid'ah, orang bikin Maulud Nabi dikatakan bid'ah, bikin Isra Mi'raj bid'ah, bikin Muharram bid'ah. Ini bukan bid'ah. Kita kembali kepada sejarah, comeback to historik, supaya apa? Keimanan keislaman kita terpupuk sudah. Sama dengan bunga yang kita tanam, kalau nggak disiram-siram tidak akan tumbuh. Ini saya nggak bisa kursi yang apa begini ini. Apa perut saya besar? Harus itu apa kursi papan? Abu Jahal belum puas. Coba kau angkat kaki Muhammad sebelah kanan. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi Muhammad. Rasulullah bilang, kalau dua-dua saya angkat, Abu Jahal, saya pasti jatuh. Kenapa Rasulullah jatuh? Karena ada proses gaya gravitasi. Segala yang dari atas pasti akan ke bawah. Jangan dibilang agama Islam cuma agama sejarah. Agama Islam menyimpan banyak sains, ilmu pengetahuan. Tidak puas begitu, inilah watak orang kafir, nggak mau kalah. Walaupun sudah tahu, sudah mengakui secara logika, tapi kesombongan, arogansi mendorong dirinya untuk tidak mengalah. Bertanya lagi kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, apa kamu percaya Muhammad temanmu, kawanmu, sahabatmu ini tadi malam dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan paginya sudah di Mekah? Kata Abu Bakar, jangankan begini Abu Jahal, yang lebih takjub, yang lebih spektakuler, yang lebih ajaib daripada ini aku percaya. Rasulullah berkata, hari ini juga Abu Bakar, engkau mendapat gelar As-Siddiq, jujur. Orang yang sholat itu membentuk karakter Islam itu harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada rumah tangga, jujur kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kalau pengkhianat nggak bisa sholat. Orang yang jujur di hadapan Allah sama dengan kita puasa, jujur. Kulu amal ibni Adam ilah lahu ila shaum fa innahu liwa'an azabih. Segala amalan anak cucu Adam nilai untuk dirinya sendiri, kecuali puasa untuk aku, karena aku yang menilainya, kata Allah, karena aku yang tahu orang ini puasa atau tidak. Rentetan sejarah panjang tentang perjalanan kehidupan Islam sampai kepada mukjizat yang paling besar. Dari sekian banyak nabi yang menerima mukjizat, tidak ada mukjizat yang paling besar kecuali menembus Sidratul Muntaha. Dan semua perlakuan mukjizat ini
Allah berikan kepada 124.000 nabi, termasuk nabi kita Isa alaihissalam, bukan Yesus. Kalau Yesus itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa, kita tidak boleh ganggu, itu Tuhannya Kristen. Tapi Isa adalah nabi kita. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi